Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Oke, sebelum kita mulai proses belajar seperti biasanya, marilah kita buka proses belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Kita minta kepada Allah semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang yang barokah, dan teman-teman yang sedang berjuang untuk beasiswa, saya doakan teman-teman bisa goal beasiswanya sehingga teman-teman bisa semakin sukses di studi maupun di karir. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a wa razukna fahma wa ja'alna min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk membahas soal yang lain karena saya sudah dikasih banyak sekali soal sama murid saya ini. Ini soalnya banyak sekali, ada sekitar 12 soal baru ini soal baru yang saya akan bedah untuk Anda. Saya akan mencoba untuk menyederhanakan sesuatu yang rumit dan semoga teman-teman bisa terbantu dengan cara saya menganalisis. Sebelum saya mengajarkan kepada teman-teman, saya sudah menganalisis terlebih dahulu. Ini adalah coret-coretan saya. Saya mengerjakan terlebih dahulu, kemudian saya akan sharingkan kepada Anda cara cepatnya. Semoga ini bisa membantu Anda untuk goal beasiswa. Oke, untuk menyingkat waktu, langsung saya share screen-nya dulu soalnya. Oke, ini soalnya ya, saya besarkan. Oke, oke, kita mulai soal nomor satu ya. Soal nomor satu. Overrating, in addition to lack of attention to nutrition, ini berarti ada dua koma di tengah. Ini adalah A positif. Makanya di sini A positif untuk memberikan informasi tambahan atau keterangan tambahan kepada subjek. Ini subjeknya, ini A positif menjelaskan menjelaskan apa? Subjeknya. Nah, di sini adalah verbnya. Karena overrating ini kata gantinya adalah it, maka yang salah adalah yang B. Ini harusnya adalah is. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian soal nomor 2. Ini A positif. Kalau A positif Anda bisa buka di buku konsep belajar TOEFL dari nol ini. Ini sudah lengkap. Itu ada bab Be Careful with A positif. Plus latihan-latihannya juga banyak. Nah, A positif itu di bab 15 ya. Di bab 15 dari buku konsep belajar TOEFL dari nol. Oke, buku itu saya buat tidak hanya buku, tapi juga ada video pembelajarannya. Satu buku ini ada 200 video pembelajaran yang menemani Anda untuk belajar dimanapun Anda berada. Oke, kemudian soal nomor 2. Once the employees had begun receiving financial information on the company, bla 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 income. Oke, Anda perlu tahu bahwasanya di sini ada once. Once ini adalah konektor. Konektor once itu konektor. Kemudian the employees ini adalah subjeknya. Had begun ini adalah verbnya. Begun itu bisa diikuti dengan gerund, bisa diikuti dengan to infinitive dengan tidak memiliki perbedaan arti. Makanya di situ diikuti began receiving financial information on the company. Nah, di sini ini berarti ini adalah ada konektor subjek sama verb. Ini adalah anak kalimat. Oke. Ada ya, anak kalimat itu kalau kita ngomongnya dalam bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris bisa ngomong dependent clause atau sub clause. Nah, buku ada yang ngomong dependent clause, ada yang ngomong sub clause, bebas. Yang penting itu adalah anak kalimat. Bla bla bla. Biasanya anak kalimat ditandai dengan apa? Dengan ada konektor, dan biasanya kalau anak kalimat berada di depan mesti ada komanya di sini dalam tata cara penulisannya.
Nah, berarti bla 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 ini adalah induk kalimat. Kalau induk kalimat, berarti di sini harus ada subjek, harus ada verb. Oke, di sini jawabannya yang benar yang mana? Oke, jawabannya yang benar adalah yang A, teman-teman. Kenapa yang A? Yang 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 benar karena di sini subjeknya ini subjeknya they-nya ini kembali ke employees. Employees itu kan karyawan. Karyawan-karyawan ini ada S-nya berarti kata ini jamak berarti kata gantinya adalah they. Kalau ini singular kata gantinya it atau he atau she. Tapi karena di sini jamak kata gantinya they. They diligently assist in reducing cost and increasing. Nah, di sini ada they-nya subject, assisted ini adalah verb-nya. Diligently di sini adalah adverb of manner. Adverb of manner in reducing cost. Ini ada preposition diikuti noun, berarti jadi adverb itu nanti dalam mengurangi biaya dan increasing dan meningkatkan pendapatan berarti ya. Kalau yang B ini salah karena ini kembalinya salah. Oke, yang C ini juga salah. Kenapa? Karena di sini diligently ini kan adverb. Adverb itu tidak adverb of manner itu letaknya tidak boleh di awal kalimat. Boleh setelah sebelum verb. Ini sebelum verb boleh, tapi apabila subjeknya panjang. Makanya di buku konsep belajar TOEFL dari nol saya menjelaskan juga materi tentang apa peletakan adverb di sini. Nah, makanya juga salah. Yang benar adalah yang A, gitu aja. Biar tidak terlalu lama. Kalau teman-teman pengen belajar lebih spesifik untuk peletakan adverb, nah ini saya tunjukkan, Anda bisa buka yang sudah punya buku, karena ini sudah cetakan kelima, berarti sudah banyak yang punya buku ini, kecuali Anda yang menunda untuk memiliki dan mempelajari ya. Ini sudah mau cetakan ke-6. Nah, Anda bisa lihat di bab adverb di halaman 113. Di situ adverb of manner, ini halaman 113, adverb of manner bisa setelah kata kerja. Contoh, Arkias sang beautifully last night. Bisa setelah kata kerja. Jadi sengnya itu menyanyi, bentuk kedua sing, sang, sang. Setelah itu beautifully. Nah, itu berarti setelah kata kerja. Bisa sebelum kata kerja jika objeknya panjang. He carefully pick up the bits of the broken glass. Lah, bisa sebelum kata kerja jika objeknya panjang. Lah, di sini ini kan verb. Adverbnya sebelum kata kerja. Jika objeknya ini panjang ini. Gitu ya. Kemudian soal nomor 3. Because the students should they had read the material thorough, the instruction decided not to administer an exam. Nah, dari pilihan ganda A, B, C, D ini yang salah yang mana? Because ini boleh. Kenapa? Karena di sini ini adalah konektor, di sini adalah subjeknya, ini adalah verbnya. Student should ini ada kata yang dibuang yaitu that. Makanya that-nya boleh ditulis boleh tidak. Ini ada subjek had, ini adalah verbnya had read. Ini bacanya read karena had itu harus diikuti bentuk ketiga. Nah, bentuk pertamanya adalah read, bentuk keduanya adalah read, bentuk ketiganya adalah read. Ini tulisannya sama, bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga, tapi ini bacanya beda. Read, read, read. Nah, ini read ini. Oke. Ini yang salah yang C, teman-teman. Kenapa? Karena thorough ini adalah artinya teliti. Teliti. Nah, teliti ini adalah menjelaskan apa? Menjelaskan telah membacanya. Karena ini adalah apa? Eh, teliti itu membacanya, makanya di sini harusnya bukan adjektif. Kalau ini adalah adjektif.
Harusnya apa? Harusnya adalah adverb. Untuk membentuk adverb dari adjektif bagaimana? Adalah dengan ditambahkan li. Nah, maka ini harusnya ditambahkan li. Oke. Kemudian kita lanjutkan ya, soal nomor 4. Ini agak sedikit cepat ya. The plumber attempted to loosen the knot with regular pliers, but then decided he needed to retrieve his toolbox in order to use. Nah, ini apa ini? Nah, ini Anda harus tahu, ini adalah materinya kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol itu adalah another, the other, others, sama the others. Nah, another itu adalah seperti halnya dalam keranjang itu banyak apel. Ini menjelaskannya gitu. Di dalam satu keranjang itu terdapat banyak apel. Saya makan satu apel, masih lapar. Saya ngambil lagi. I take another apple. I take another apple. Nah, another itu harus diikuti dengan singular. Oke, another diikuti dengan singular. Kalau another players ini jelas salah karena player itu jamak. Makanya salah ini. Oke, kemudian kalau the other bagaimana, Sir? Kalau the other itu ada dua kemungkinan. Kalau the other diikuti dengan singular, itu seperti ini. Di atas meja ada dua apel. Wahid makan satu apel. Albab makan satunya. Nah, Albab eats the other apple. Kalau sisanya tinggal satu, berarti the other diikuti dengan singular. Nah, ini jelas salah ini. Kenapa? Karena dia the others, ini ada S-nya, berarti dia menjadi pronoun, tapi diikuti noun, jelas salah. Ini juga salah ini, others players ini diikuti S, tapi di sini diikuti noun, jelas salah. Yang benar adalah yang D. Oke, ini saya lanjutkan ya penjelasannya di sini. Kalau another itu dalam satu keranjang banyak apel, saya makan satu apel masih lapar, I eat another apple. I eat another apple. I eat another apple. Kalau the other yang diikuti singular di atas meja ada dua apel. Wahid makan satu apel dan Albab makan satunya. Albab eats the other apple karena sisanya lebih satu. Kalau the others atau the other apples, the other yang diikuti plural, ini ada 4 apel di atas meja. Wahid makan satu apel dan Albab makan sisanya. Kalau sisanya lebih dari satu, berarti the other diikuti dengan plural. Yang terakhir adalah others. Others itu banyak apel di banyak tempat. Contohnya, there are other apples in the basket. There are other apples in the bowl, di mangkuk. There are other apples on the table. There are other apples in the plate. Ada banyak apel di banyak tempat. Wes, intinya di situ harusnya another harus diikuti dengan apa? Singular. Oke, seperti itu ya. Kemudian soal nomor 5. Oke, Judy decided to wait until after she had taken her exam before having her wisdom teeth pulled. Nah, di sini ada kata have. Have diikuti objek. Nah, Anda harus tahu have ini artinya kausatif. Kausatif dalam bentuk pasif. Pausatif dalam bentuk apa, Pak? Pasif. Kok ngerti, Sir? Karena di sini objeknya adalah benda. Jadi objeknya itu adalah benda. Nah, kalau pasif di situ rumusnya bagaimana? Subjek, kausatif verb, objeknya harus benda. Maka di sini harus diikuti dengan bentuk ketiga. Lah kausatif verbnya di sini bisa have, bisa get, and no different in meaning. Nah, ini babnya adalah kausatif verb.
Oke, makanya di sini karena di sini tit, makanya ini harusnya bentuk ketiga. Harusnya ada ed-nya. Dicabut. Oke. Sip, wis gampang itu. Mudah, Mas Yan. Oke, kemudian nomor 6. The committee has met and, nah di situ the committee has diikuti bentuk verb 3. Ketika ada and, cari yang paralel. Berarti and juga harus cari yang bentuk ketiga. Yang mana? Gampang, yang D ini. Approve ini bentuk ketiga, the budget of object. Masa gitu aja sulit? Nah, sulit itu kalau belum diketahui ilmunya. Kalau sudah diketahui ilmunya, ya tidak sulit lagi. Dan Anda harus belajar dengan cepat untuk menentukan kira-kira jawabannya yang mana. Baik yang benar yang mana atau yang salah yang mana. Kalau ini tadi nomor 6 itu cari yang benar yang mana. Yang nomor 7 ini yang salah yang mana. Hardly the plane had landed when Adam realized that he had left the file that he needed at the office at his office. Dari pilihan ganda A, B, C, D. Ini yang salah yang mana? Ini yang salah yang A. Kok ngerti yang A? Ini polanya apa, Sir? Ini adalah pola inversion. Kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol, Anda buka, ini adalah bab 27, ya, inversion. Saya sudah menulis ada 15 pola untuk inversion, salah satunya ini. Apabila negative expression berada di awal kalimat, harus diinversi. Diinversi itu bagaimana? Auxiliary-nya lebih dulu daripada subjek. Makanya di sini yang salah yang A. Harusnya apa? Hardly had the plane. Ini harusnya ditaruh di sini. Oke, gitu ya. Karena ini harus cepat. Semoga bisa mencerahkan Anda. Oke, after Michael had taken control of the accounts receivable department. Ini ada after, ada konektor, yaitu ini ada subject, had taken. Taken ini adalah verb-nya. Kalau ada konektor, subject verb, berarti ini adalah anak kalimat. Kalau anak kalimat berada di depan, mesti ada komanya. Berarti sampai departemen ini adalah anak kalimat. Setelah itu harus induk kalimat. Harus ada subject verb yang nggak boleh dibuang-buang. The financial situation ini adalah subjek, improve ini adalah verbnya, dramatically. Her fiscal and management capabilities. Nah, di situ ini apa ini? Ini subjek lagi. Nah, butuhnya di sini adalah verb. Karena di sini adalah bentuk past. Lu kok ngerti past? Nah, di sini kan ada had taken. Ini kan bentuk pas. Ini juga improve bentuk pas ini. Maka rumusnya adalah modal plus have plus verb 3. Nah, berarti jawaban A jelas salah, jawaban D jelas salah. Kemungkinan antara B sama C. Tapi ini di sini kita tahu bahwasanya ini adalah modal possibility. Kalau possibility itu ada mas. Mas itu artinya bukan harus ya, tapi mas di sini artinya kemungkinan besar. Ini 95%. Kemungkinan besar. Ada may, might, sama could. Ini artinya mungkin, ini adalah 50%. Nah, should ini tidak masuk. Berarti jawabannya benar adalah yang C. Ini adalah modal possibility, modal possibility dalam bentuk pas. Rumusnya adalah modal plus have plus verb 3. Nah, Anda bisa buka itu di chapter 22 ya. Saya kasih chapter 22, saya membahas lengkap tentang modal auxiliary. Karena yang nonton saya ini mayoritas memang sudah memiliki buku saya, makanya alangkah baiknya langsung dibuka ya. Ini halaman 203, itu adalah modal auxiliary tentang
Ya, chapter 22. Nah, modal auxiliary. Kemudian nomor 9. The consultant said management had better to formalize its employment. Ini jelas salah ini. Had better ini adalah modal. Modal. Modal itu tidak boleh ketemu dengan to infinitive. Modal itu harus ketemu dengan kata kerja murni atau kata kerja murni. Makanya to-nya harus hilang. Nah, di sini modal itu ya, ini masih bab 22, kamu buka di situ bahwasanya modal itu apa saja. Di sini ada can, ada could, had better, may, might, must, ought to, shall, should, will, would rather, be supposed to, sama be to. Nah, di situ ada kata had better. Lah, had better itu adalah modal ini. Can, could, had better, modal. Dan modal itu nggak boleh diikuti to. Yang diikuti to itu hanya 4. Anda buka di halaman berapa itu? Yang diikuti itu hanya 4. Itu apa saja? Saya tulis di sini ya, supaya yang belum punya bisa coret-coret juga. Itu adalah used to. Yang kedua adalah ought to, be to, sama be supposed to. Nah ini, used to, ought to, be to, sama be supposed to. 4 ini ya. Modalnya ada 4 ini. Kalau 4 ini diikuti itu. Selain itu tidak boleh diikuti itu. Had better nggak boleh diikuti itu. Oke. Kemudian soal nomor 10. Having been presented the financial aspect of the proposal agreement, koma. Nah, di sini kok langsung verb ing ada komanya, berarti ini adalah anak kalimat di mana ini sudah mengalami proses reducing, di mana konektor sama subjek itu sudah dibuang semuanya. Nah, kalau sudah dibuang semuanya seperti ini, syaratnya apa? Di sini dibuang seperti ini tuh syaratnya ada 2. Syaratnya apa? Ada 2 ya. Anda buka, syaratnya ada 2 di halaman 278. Syaratnya yang pertama, subjek pada main clause. Ini kan subjeknya pada main clause itu sama dengan subjek pada subclause atau anak kalimat. Yang kedua, dalam subclause tidak terdapat modal auxiliary-nya. Anak kalimatnya itu tidak ada modalnya. Tidak ada modalnya. Kalau nggak ada modalnya, boleh dilakukan teknik reducing atau abridgment. Nah, makanya di situ, kalau di sini sudah subjeknya dihilangkan, di sini subjeknya harus clear siapa yang dituju ya. Nah, makanya di sini adalah the legal term di situ was addressed, dialamatkan oleh board member. Nah, ini jawabannya adalah yang kenapa kok legal term ini? Karena di sini ini adalah juga bentuk kalimat pasif ini. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, jadi proses reducing dalam adverbial clause itu babnya adverbial clause, teman-teman. Ini babnya adalah adverbial clause. Adverbial clause itu bisa dilakukan jika satu subjek pada main clause itu sama dengan subjek pada subclause. Yang kedua adalah anak kalimatnya itu tidak terdapat modal auxiliary. Itu makanya boleh. Kemudian nomor 11. The author has not really written anything that was not a bestseller. Nah, ini yang salah yang mana? Ini yang salah yang B. Kenapa yang B yang salah? Karena rarely ini negatif, not ini negatif. Ada dua negatif, ini makanya salah dalam satu bentuk ini. Makanya salah. Harusnya bagaimana? Harusnya the author has not written anything. Belum menulis apapun tanpa dikasih rarely. Oke, seperti itu ya. Di situ ada not, ada rarely, kok double negatif. Kalau seandainya double negatif,
Satunya berupa prefix biasanya. Contoh kalau pengen ada dua negatif, itu biasanya polanya seperti ini. Ini saya kasih. Kalau ini salah ini. Yang kalau mau ada double negatif, contohnya gini. It isn't impossible. Nah ini. Satunya di is not-nya, yang satunya di prefix. Ini tidaklah tidak mungkin sama dengan ini mungkin. Nah, seperti itu. Kalau not really atau not barely, not never, nggak boleh. Kenapa? Karena sama-sama negatif. Oke, kemudian soal nomor 12. Rafael will not be able to attend class tomorrow. Nah, ini because, setelah because ini harus diikuti subjek, diikuti verb. Jawaban yang A. He must to attend. Ini salah. Must diikuti itu salah. He will be attending. Nah, ini benar ini. Yang benar yang B. Kalau because of, kalau diikuti of, because of itu harus because of. Kalau aduh, laler ini enggak. Ada because of, ini harus diikuti phrase. Kalau because harus diikuti clause. Makanya salah ini yang B ini. Kalau he will have attending, ini salah. Ini kalau he will have, ini harusnya attended. Oke, ini karena future perfect ya ini. Future perfect. Kalau will have attending ini tensesnya apa? Kalau ada attending harusnya ada be-nya juga. Yes. Oke, lanjut. The Dean of the College of Education has already, nah ini has already, ini has already harus diikuti dengan bentuk ketiga, tanpa diikuti to, has already decided harusnya. Ini has already decided. Ini tensesnya apa? Present perfect. Ini present perfect. Waduh, kalau Anda tensi saja nggak menguasai masuk TOEFL ya ruwet itu. Makanya di buku konsep belajar TOEFL dari nol, saya mengajarkan basicnya dulu. Saya mengajarkan secara sistematis, Anda belajar tenses, Anda belajar part of speech, Anda belajar elliptical structure, modal auxiliary, causative, terus ada conditional sentence, ada inversion, ada gerund to infinitive. Itu yang wajib Anda pelajari sebelum Anda masuk ke TOEFL. Nah, ini. Nah, itu saya ajarkan dengan metode kuantum cerdas. Bu, cepat itu. Anda nggak perlu belajar bertahun-tahun untuk menguasai TOEFL. Oke, lanjut ya. Soal nomor 14. The faculty of the university is not expected to approve the collective bargaining proposal and di situ ini babnya apa? Ini babnya adalah elliptical structure. Elliptical structure. Nah, elliptical structure itu ini sebenarnya di buku ini ada semuanya. Anda bisa buka bab elliptical structure itu. Oke, ini sudah ketemu. Chapter 19. Ini bab 19 di buku konsep belajar TOEFL dari nol bab 19 ya. Di sini adalah bentuk apa? Negatif. Kalau negatif itu harus pakai neither di depan positif auxiliary subject atau subject negatif auxiliary either. Nah, ini polanya. Nah, di sini neither positif auxiliary subject atau subject negatif auxiliary either. Di sini yang mana yang kalau the administration is not neither, ini salah. Kenapa? Karena di sini harusnya either. Either. Salah ini kalau neither. Neither the administration, ini salah juga. Kenapa? Karena kurang auxiliary. Rumusnya kan neither positive auxiliary subject. Nah, ini bukan kurang auxiliary. Neither is the administration. Nah, ini baru benar. Yang jawabannya yang benar yang B. Kalau yang A ini kurang ini. The administration is not either. Kalau di sini neither is the administration. Gitu ya. Jawabannya neither is the administration. Kalau ini dikasih is B sama C,
Sama. Jadi sama-sama benar. Oke. Kemudian soal nomor 15. The professor had already completed a calculation of the final grade and had submit them to the office when Elizabeth delivered her paper. Ketika Elizabeth menyampaikan makalahnya. Yang salah yang mana ini? Kalau had already verb 3, ini benar. Calculation of, ini sebelum of, ini ada noun, ini boleh, oke. And had, ini had harus diikuti verb 3. Makanya salah ini yang harusnya submitted. Harusnya apa? Submitted, harus verb 3. Oke. Nomor 16. The chairman requested. Nah, requested. Anda perhatikan di sini ada kata requested. Ini requested ini adalah apa? Ini adalah subjunctive. Ada kata requested that, biasanya nanti setelah that itu diikuti subject, diikuti verb. Nah, di situ diikuti subject, diikuti verb. Nah, nanti jawabannya mesti di verb kalau yang salah biasanya. Tapi ini karena yang benar, di sini lihat ini. Oke. Nah, ini Anda harus lihat ini aktif atau pasif. Kalau kalau aktif ya langsung verbnya harus kata kerja murni, tidak mengenal present, past atau future, menekankan hal yang penting. Ini tidak mengenal ini. Nah, kalau pasif nanti rumusnya harus be plus verb 3. Ini enggak boleh is, MR, was, were, will be, enggak boleh. Ini harus kata kerja murni. Nah, di sini the committee appointed. Nah, di sini the committee subject appointed ini verb 2, jelas salah. Kalau aktif ini harus kata kerja murni. The committee be appointed to make review the komite itu dibentuk a committee be appointed to make throughout review of the problem. Ini juga kurang tepat ini. Ini juga ruwet. Yang paling tepat yang mana, Sir? Yang D. Ini 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 dari sini sudah benar. Tapi di sini to make throughout review ini terlalu apa ya? Muluk-muluk, bahasanya itu muluk-muluk. Yang paling tepat yang D. The committee di sini subject, be appointed. Nah, di sini karena ini adalah subjunctive dalam bentuk pasif, komite itu ditunjuk. Ini ditunjuk. Ini adalah be plus verb 3. Be plus verb 3 ditunjuk to review. Nah, ini to review the problem thoroughly. Nah, di sini. Ini the problem, ini adverb of manner, adverbnya di sini. Jadi yang D ini lebih, ini satu dalam aspek gramatikalnya benar, dalam aspek artinya itu mudah dipahami. Kalau yang to make thorough review of the problem ini ruwet ini. Nah, ini juga letak adverbnya yang ruwet juga. Wes, jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Several car plugged into the water when the pier was striking by a barge that separated from its tugboat. Ini, oke. Several cars ini subjeknya, plug ini verbnya, into the water dicemplung nih ke dalam air. When the pier was, ini ada kata ini adalah subjeknya berupa benda, ini benda. Nah, di sini ada by, berarti ini adalah bentuk kalimat pasif. Kalau be plus verb 3. Ini harusnya be plus verb 3 ini. Kalau be plus verb ing itu adalah bentuk kalimat aktif.
Karena di sini ada by, oleh, bla bla bla, ini adalah bentuk kalimat pasif, harusnya be plus verb 3. Nah, gitu aja ya. Kemudian soal nomor 18, internet companies really heavily on. Nah, di sini ada sangat mengandalkan income from online purchase, penjualan online. But, nah di sini ini apa ini? Ini babnya adalah elliptical structure. Nah, kalau ini adalah bentuk kalimat positif, berarti pakai so, to. Nah, gitu aja ya. So, to. So, auxiliary subject. Kalau to, subject auxiliary to. Nah, ini. Jawabannya yang mana? So, auxiliary subject D. Traditional companies as well. Salah. Ini polanya soto. So auxiliary subject atau subject auxiliary to. Ini babnya elliptical structure. Nah ini yang B ini kurang auxiliary. Salah. Ini juga salah. Karena nggak ada polanya. So auxiliary subject. Jawabannya yang D gitu ya. Sir, kecepatan sir. Oke. Ini saya karena harus menjelaskan dengan cepat. Nah itu. Makanya ya mohon maaf gitu. Oke. Karena saya harus membahas 25 soal langsung ya. Ada yang ini yang banyak banyak yang ikut kelas privat atau kelas karantina dengan saya belajar langsung itu ya saya harus menyesuaikan. Kalau mintanya pelan ya pelan, tapi karena ini waktunya harus cepat, harus membahas 25 soal, ya saya harus agak sedikit lari. Gitu ya. Oke, the company had difficulty distributing bla 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 so that they could meet production quotes. Nah, di sini apa ini? Had difficulty distributing distributing ini harus diikuti apa? Direct object dulu. Ini harus direct object dulu baru to in indirect in indirect object. Nah, ini biasanya. Oke. Jadi yang mana nih? A sufficient number of part ini direct object diikuti to its manufacturer ini adalah indirect object. Jawabannya yang B. Contoh contoh gini. Saya boleh ngomong I give you a book. Nah ini I give you a book atau I give a book to you. Nah ini kasusnya seperti ini. Nah di sini bisa ditulis its manufacturers a sufficient number of parts atau a sufficient number of parts to its manufacturers. Nah itu. Give you a book atau give a book to you. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Kalau yang lain itu salah itu jelas. Kemudian soal nomor 20. The new prospect for the team has great hate and agility, but the coach do not believe he move enough quickly to play in the position that they need to fill. Ini yang salah yang B. Perhatikan ini. Enough tak tulis di sini ya. Enough itu berada di akhir ketika ketemu adjektif sama adverb. Dan enough berada di depan ketika ketemu dengan noun. Makanya di situ ada enough money, enough time. Nah, kalau ada ketemu dengan noun berarti di depan. Kalau ketemu dengan
adjektif atau adverb, enough berada di belakang. Makanya salah ini. Ini harusnya quickly enough. Quickly-nya harus ditaruh di depan enough. Oke, seperti itu. Is. Kemudian 21. So much people applied for service from the new company that it found it impossible to meet the demand. Ini yang salah yang A. Jelas ini. Kenapa? Karena people itu adalah countable. Kalau people adalah countable, nggak boleh dikasih much, tapi many. Oke, kemudian soal nomor 22. The company has sustained an angry reaction from the employees after announcing how bla 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 to reduce operating cost. How ini adalah konektor. Karena ini konektor, maka dan konektor ini adalah statement, maka harus diikuti subjek, harus diikuti verb. Jawabannya yang Oke, kemudian soal nomor 23. The meeting is being held in the 15th floor of the convention center, but there are functions on every floor. Nah, dari pilihan kata A, B, C, D ini yang salah yang mana? Yang B ini yang salah. Ingat, lantai itu preposisi yang digunakan bukan in, tapi adalah on. Kalau being ini bagaimana, sir? Ini adalah pasif untuk present continuous. Boleh. They are functions. Nah, ini pakai are ini boleh karena functions-nya jamak. Jadi ini sederhananya adalah lantai itu preposisi yang digunakan bukan in tapi on gitu. Oke. Kemudian 24. Profesor Anderson wrote, ini Profesor Anderson ini adalah subjek, wrote-nya di sini adalah verb, berarti butuh objek. Nah, di sini yang mana? A new textbook last year. Jawabannya yang benar yang A. Kalau last year a new textbook ini salah, peletakannya yang kurang tepat. In the last year a new textbook ini juga salah. Ini cuma ditambahkan in saja. During last year a new ini juga ruwet ini. Yang benar adalah yang A gitu ya. Oke, soal nomor 25. The tube won, blah blah blah, stationary plant-like creature that live at the bottom of the deep sea, Nah, ini ada koma. Nah, setelah koma kok ini adalah verb, berarti ini adalah A positif. A positif nggak boleh berupa kalimat, makanya di sini salah. Kalau is ada double verb, salah. Kalau it is berarti berupa kalimat, salah. Yang benar adalah yang A. Nah, makanya kalau di buku saya tuliskan Jokowi, a president of Indonesia, comes to Yogyakarta. Oke, sekian untuk pembahasan soal kali ini. Alhamdulillah saya sudah dengan cepat membahas apa? Saya sudah dengan cepat membahas 25 soal. Dari soal yang ketiga, saya sudah membahas soal nomor 2, nomor 1, sekarang nomor 3. Semoga pembahasan ini bisa membantu Anda untuk menganalisis contoh-contoh yang ada dalam TOEFL. Dan jika teman-teman pengen belajar dari nol, teman-teman bisa belajar dari buku konsep, belajar TOEFL dari nol, belajar listening TOEFL dari nol. Begitu juga ada lagi belajar konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Dan di sini buku yang ini sudah habis ini, vocabulary TOEFL dari nol. Alhamdulillah, buku-buku yang sudah saya tulis ini semuanya sudah disertai video pembelajaran yang saya jelaskan secara detail dari nol. Ada proses belajarnya yang membantu Anda untuk bisa lolos skor TOEFL. Dan alhamdulillah sudah banyak yang lolos skor TOEFL. Semoga teman-teman yang sedang berjuang untuk dapat beasiswa supaya bisa goal skor TOEFL-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you in the following video.